kedokteran forensik apa yang ingin dituju terhadap suatu jenazah ataupun untuk mengetahui sebab kematian. Untuk mengetahui sebab kematian. Saudara, gimana prosedur? Prosedur dalam hal saudara melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah. Baik, pemeriksaan jenazah bukan, jadi kami melakukan pemeriksaan jenazah biasanya atas permintaan penyidik sebagai dewan dan dengan dikeluarkannya surat penerbitan surat namanya surat permintaan visum untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang dibutuhkan dan kita dengan sesuai dengan yang kami ikuti sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit kami. SOP yang ada Di rumah sakit kami. Biasanya berapa lama begitu saudara dapat permintaan dari penyidik sampai dilakukannya pemeriksaan forensik terhadap jenazah? Pemeriksaan biasa seperti ini, apabila ada surat permintaan jenazah, apabila jenazah dari Polri, jenazah kami tunggu kira-kira mungkin sampai sudah pasti si penyidik itu menyatakan, oh dok ini silakan diperiksa baru kami laksanakan. Ya biasanya interval waktu begitu jenazah antara 1 jam sampai 2 jam Pak, interval menunggu keterangan dari polisi Pak, bagaimana yang menunggunya 2 jam. Iya. Kalau pemeriksaan jenazah sendiri, kalau pemeriksaan jenazah antara 3 sampai 4 jam Pak. antara 3 sampai 4 Iya. Sendiri atau tim? Biasanya kami lakukan bersama tim. Sama tim. Iya. Di bawah Di bawah saya. saudara. Iya, di bawah apa supervisial bagi saya sebagai dokter forensik. Apakah ahli ya pernah melakukan pemeriksaan terkait korban KM di mana? Oh berapa? Berapa jenazah yang ahli periksa? Siapa aja masih ingat? 2 orang yang menjadi tanggung jawab saya waktu itu, kalau saya baru ada korban ada 6, kemudian 2 orang yang saya periksa, Pak Is Ahmad Faiz dengan Sofian. Kapan itu saudara melakukan pemeriksaan? Sekitar tanggal 7 Desember Pak. Atas permintaan siapa? Atas permintaan dari Polda Metro untuk dilakukan pemeriksaan luar pada saat itu. Oke, jelaskan dari awal ya saudara menerima jenazah, kedua jenazah tersebut atas permintaan penyidik sampai dengan dilakukan pemeriksaan luar maupun dalam dan sampai dengan penyerahan 2 jenazah tersebut kepada keluarga. Jelaskan. Baik, jenazah hadir datang itu pagi hari jam 5. Yang kelima Tanggal 7 Desember juga. Karena waktu itu saya juga lagi di luar sehingga dapat kabar bahwa ada jenazah datang. Kemudian saya datang, kami menunggu, kami taruh di tempat transit jenazah namanya Pak. Nah, kami taruh di situ. Kemudian menunggu surat permintaan visum yang data dari penyidik itu datang jam 12. Jam 12? 12 siang. Siang. Ya. Mayat jenazah jam 12 diserahkan kepada saudara. Jam 5 datang Pak. Jam 5 pagi. Kemudian surat permintaan dari penyidik datangnya jam 12. Selama jam 5 sampai jam 12 jenazah ditaruh di mana? Di ruang transit jenazah namanya Bapak. Terus Kemudian setelah jam 12 kami baca suratnya permintaan visumnya hanya visum luar seperti itu, sehingga kami lakukan pemeriksaan antara dari mulai jam 12 jam 5-an kami akan melakukan pemeriksaan Pak. pemeriksaan luar. Iya. Oke. Apa garis hasil setelah saudara melakukan pemeriksaan luar? Karena yang saudara periksa jenazah atas nama siapa? Jenazah atas nama siapa? Yang saudara periksa. Kami periksa pertama jenazah atas nama Faiz. Apa hasil pemeriksaan luar? Pada pemeriksaan luar atas nama Faiz kami ketemukan adanya 2 luka tembak masuk di dada. Kemudian dan luka tembak keluar di punggung sebelah kiri ada sebelah kiri. Kemudian luka tembak lagi di lengan kanan, lengan kanan. Kemudian mohon maaf karena agak lama waktu jadi saya agak lupa sedikit. Paha kanan tidak masalah. Selain luka tembak, untuk pemeriksaan luar ada luka apa di anggota tubuh? Kalau udah ada Pak, tidak ada luka lagi. Berapa lama di dalam melakukan pemeriksaan luar?
Pemeriksaan luar saya lakukan antara 3 sampai 4 jam. Setelah saudara selesai bersama pemeriksaan luar, jenazah ditempatkan di mana? Karena waktu saat ini jadi pemeriksaan selesai sekitar maghrib Bapak, kemudian kami masuk karena sudah selesai, kami menunggu untuk bagaimana proses selanjutnya. Saya simpan jenazah ke dalam freezer. Kemudian kapan dilanjutkan pemeriksaan dalam? Pemeriksaan dalam begini, karena kita sudah ada kurang lebih 8 sampai 10 jam di dalam freezer. Sekitar jam 5 pagi kami keluarkan jenazahnya supaya sambil kami lunakkan untuk menunggu pemeriksaan apabila ada pemeriksaan lanjut selain pemeriksaan luar. Ternyata pada jam 12 tanggal 8 hari esok jam 12 siang muncul surat dari Barreskrim di Mabes bahwa jenazah harus dilakukan otopsi. Itu tadi waktu ditempatkan di freezer ya. Itu berapa? Di antara -4 antara 3 sampai 4 5 sampai -3 sampai -5 dari. Pada sengaja dikeluarkan dari pendingin sampai dengan dilakukan otopsi Ya. itu interval waktunya berapa lama, berapa jam? Kalau dari malam dari maghrib Ya. sampai kita lakukan pemeriksaan itu jam 5 sore juga Pak, dari jam 5 kita keluarkan, Ya. kemudian kita tunggu sampai keluar surat permintaan pemeriksaan dalam sekitar jam 12, lalu dilanjutkan pemeriksaan luar kami. Setelah itu kami melakukan pemeriksaan luar pada jam 5. Pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam. Jadi berapa jam itu sampai dilakukan pemeriksaan dalam? Kalau dari setelah dikeluarkan ya ada sekitar dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore ada 12 jam. Iya, 12. Waktu ditempatkan di pendingin berapa jam lama? Sekitar 8 sampai 10 jam Pak. Terus apa dari hasil pemeriksaan dalam? Pada jenazah pertama tadi apa namanya? Pais. Dari pemeriksaan dalam kami dapat tadi dari lanjutan dari pemeriksaan luar Pak, kami dapat jantung Pak, jantungnya bolong tertembak, kemudian pahanya juga tertembak, lalu lengan kanan juga tertembak, namun peluru tidak keluar tapi bersarang di lengan. Peluru tidak keluar tapi bersarang di lengan. Di lengan Kanan. Berapa lama sudah dilakukan otopsi? Sama seperti pemeriksaan luar sekitar 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Tadi saudara sudah melakukan pemeriksaan luar, kemudian sudah kita melakukan pemeriksaan dalam. Ya. Tentu ada yang dilakukan pemeriksaan dalam. Ada Iya. yang diketahui. Saudara jelaskan Pak. Saudara jelaskan setelah kali boleh. Apakah mengetahui sebabnya mati atau seperti apa? Dari temuan otopsi kami temukan bahwa si peluru menembus jantung Pak, menembus jantung dan paru. Kemudian dari paha kami lihat si peluru menembus pembuluh nadi besar dari paha. Jenazah baik. Iya, betul. Ada berapa peluru? Ada 3 dan 1 besar, jadi 4. Jadi yang 3 di mana? 3 nggak tahu ya, sudah keluar, ada keluar. Itu maksudnya di daerah mana? Oh, daerah dada Pak. Dada, Dada peluru. ke jantung, Mesti jantung paru. paru. Nah, satu lagi juga akan keluar, satu dari dada juga. Ini nembus ke jantung, juga sama menembus ke paru. Cuman keluar. Keluar semua. Ya. Itu alat pelurunya dari hasil otopsi dari depan atau Dari depan, gimana? Bukan dari depan. dari gambaran luka pada dada berbentuk bulat. Terus kalau yang luka di tangan, Nah, sama dari itu masih bersarang. masih besar. Jadi penyebab matinya Amon Pais disebabkan kenapa? Tertembaknya tertembaknya jantung dan paru-paru. Tidak ada luka-luka lain. Dan selain 3 luka itu tadi ya tidak ada yang lain. Saudara
setelah hasil pemeriksaan luar dan dalam dikeluarkan dalam itu dibuatkan visumnya. Ya, tanggal 11 atau 12. Sudah ada tanda tangan? Iya, di situ ada saya. Majelis ingin perlihatkan. Silakan ahli terbantu dari kuasa hukum maupun dari terdakwa silakan melihat kepastian hasil terbantu. Betul itu ya, ahli tanda tangani hasil pemeriksaan betul ya, atas ke-6 jenazah Laskar FPI. Iya, Betul. Silakan dilanjut Pak Jatuh. Saudara ahli ya, kapan suatu jenazah itu mengalami lebam ataupun pembusukan? Berapa lama? kalau lebam mayat timbul segera setelah kematian, Bro. Segera. Biasanya antara 5 menit sudah mulai timbul, kemudian menetap pada 2 jam setelah kematian. Itu untuk lebam. Iya, betul. Kalau untuk pembusukan, Kalau pembusukan biasanya 1 hari, Bro. Tapi termasuk tergantung dari situasi dan tempat pada saat dia meninggal. pada saat saudara melakukan otopsi ya, Iya. dan pemeriksaan kondisi jenazah Fatimah Faiz setelah dikeluarkan dari pendingin katanya Menahan, bukan jadi menahan pembusukan, memperlambat pembusukan, Bro. kondisi saat itu waktu sudah melakukan otopsi Sudah mulai agak berbau tapi belum terlalu kelihatan, Pak. penyebabnya apa? Agak berbau. Bahwa penyebabnya bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita, Pak. Penyebabnya. Apakah ada faktor dalam internal? Iya, dari tubuh kita ada bakteri-bakteri berkembang di tubuh kita. Kalau internalnya apa eksternalnya yang menyebabkan? Kalau eksternalnya tergantung dari suhu lingkungan dan kondisi orang itu tersebut. Dalam keadaan sehat, sakit atau gemuk. Kalau seperti saya gini ya cepatlah busuknya daripada yang susah. Setelah saudara selesai melakukan otopsi, ditempatkan diserahkan kepada siapa jenazah? Setelah diotopsi kami pulasara, kemudian kami serahkan kembali kepada penyidik. Pembasaran terus diserahkan ke penyidik. Penyidik, nanti mungkin penyidik yang menyerahkan Kapan itu sehingga saudara? saya sudah jam 8 mau tahu. Apa? Ingat kapan? Boleh saya lihat jam berapa? Silakan. Ini bukan ujian ini ya. Sekitar pukul 8 malam. Ini dari perusahaan dalam biasa. Ya. Akan saudara. Di perusahaan dalam disebutkan jangan memang favorit berwarna kuning pucat. Itu penyebabnya sudah bisa jelaskan. Kalau pada kuning dari yang lemak memang berwarna kuning. Kalau pucat ya karena memang kehabisan darah. Penyebabnya? Luka tersebut luka yang ada di korban. Kalau selaput dinding selaput itu apa penyebabnya? Nah memang selaput dinding korban rabu. Putih kalau seperti itu. Ini dapat enam jantung sebesar 1 kali tinju karena mayat berwarna coklat merah. Itu apa penyebabnya? Memang warna jantung berwarna Atau bagaimana? bukan karena warna jantung memang coklat. Kemudian besarnya jantung untuk orang normal memang satu kepalan. Cuman nggak sesuai dengan tangan saya cacat dapat jadi nggak bisa. Nggak pokoknya kepala tangan lah besar. Salah. Nah, si
si jenazahnya sendiri. Korban Pak, korban. Tadi untuk jenazah lain. Sekarang yang untuk jenazah pertama siapa saudara tadi? Ahmad Sofian. Kapan saudara menerima jenazah dari penyidik sampai dengan dilakukannya pemeriksaan luar dan dalam dikembalikan dari penyidik? Apa yang didapat baik dari pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam? Ya. Tentu penyerahannya hampir sama, hampir berbarengan Pak. Dari awal. Dari awal penyerahan pada jam 5 pagi juga. Jam 5 pagi, kemudian kami tunggukan seperti yang lainnya, kami simpan atau kami taruh di tempat transit jenazah namanya, sambil menunggu permintaan visum dari penyidik. Sama seperti yang lain, pada pukul 12 keluarlah surat permintaan pemeriksaan luar dari Polda Metro. Kami lakukan pemeriksaan luar pada jam 5. Kemudian selesai pemeriksaan antara 3 sampai 4 jam, lalu selesailah dari jam 7 sampai selesai jam 5 itu kami kembalikan jenazah sama ke dalam lemari freezer untuk sambil menunggu keesokan harinya. Setelah sekitar jam 5 kami keluarkan kembali jenazahnya sampai jam 5 sambil menunggu lagi permintaan lanjutan untuk apa akan dilakukan pemeriksaan apa lagi. Sama seperti yang lainnya, jam 12 keluar permintaan visum dari Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Di tempat waktu pada saat saudara melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Faiz dengan jenazah anak Sofian itu berapa lama? Pemeriksaan luar dulu untuk jenazah Faiz, kemudian pemeriksaan jenazah. Satu jam Bapak. Karena saya berjalan secara maraton bersama. Dari hasil pemeriksaan luar apa yang didapat? Untuk Ahmad Sofian ya. Untuk Ahmad Sofian kami temukan 2 luka tembak di dada, luka tembak masuk, kemudian 2 luka tembak keluar di punggung. Tembak keluar? Di punggung Bapak. Dari arah? Depan semua. Depan semua. Tembus. Selain 3 luka tembak, Dua. Iya 2 di dada. 2 di dada. Keluar tembus keluar di punggung. Selain itu, luka tembak ada ditemukan luka-luka lain dari si luka tembak? Enggak ada Bapak. Enggak ada Bapak. Itu berapa lama sudah melakukan pemeriksaan luar? Pemeriksaan luar sama seperti antara 3 sampai 4 jam. Sama ya? Sama Pak. Terus masuk pendingin? Masuk pendingin kembali. Lalu kami besok ini dari pemeriksaan luar Pak ya. Kami masukkan pendingin lagi untuk jam 5 antara jam 5 pagi kami keluarkan kembali untuk menunggu permintaan pemeriksaan 12 jam. selama 12 jam. Hasil pemeriksaan dalam bagaimana? Kapan? Hasil pemeriksaan dalam Kapan sudah melakukan pemeriksaan dalam? setelah SPP datang dari Mabes jam 12 Pak. Kemudian jam 5 besoknya kami periksa lagi. Tanggal 8? Ya. Jadi tanggal 8-nya? Tanggal 8-nya jam 12. Pagi? Itu jam 12? Jam 12 Pak. 12 siang? 12 siang. Sampai jam berapa? Aduh pemeriksaannya saya jam 5 jadi kan visum saya terima visum jam 12. 12 siang. Hari tanggal 8 hari Selasa ya. Untuk Ahmad Sofian untuk dilakukan pemeriksaan dalam itu dari Polda Metro. Mulai dari periksanya apa hari? Tanggal 8 jam 5 untuk periksa dalam. Sore. Dapat perintah jam 12 ya. Ya. Pada saat jam 12 yang perintah itu jenazah sudah dikeluarin atau masih dikeluarkan? Sudah dikeluarkan Pak, sama-sama seperti yang lain jam 5 pagi kami sudah keluar. Apa yang didapat dari hasil pemeriksaan dalam? Sama luka tembak yang menembus jantung dan paru. Penyebab matinya jenazah Ahmad Sofian karena apa? Luka tembak yang menembus dada. Selain luka tembak, karena luka-luka lain yang matinya jenazah Ahmad Sofian? Tidak ada Pak, tidak ada. Kalau luka mayat itu timbulnya apa? Dan apa penyebabnya? Luka mayat timbulnya memang proses fisiologi dari tubuh kita bahwa yang namanya luka mayat adalah penimbunan darah pada daerah terbawah dari tubuh. Itu timbul mulai timbul antara 5 sampai 10 menit, lalu dilanjut menetap pada 2 jam. Kalau satu mayat?
Lampu mayat baru timbul setelah 2 jam. Itu secara umum setiap mayat jenazah pasti akan terjadi seperti itu. Iya Pak, berdasarkan apa yang saya baca, tapi itu timbulnya sama seperti itu. Jadi sama ya semuanya. Sama Pak. Sama juga dengan hasil pemeriksaan luar maupun dalam terhadap jenazah Faiz. Untuk jenazah masuknya juga sudah buatkan visunya. Saya buatkan visunya. Tanggal berapa? Tanggal 11 saya keluarkan visunya. Silakan. Jadi ya. Itu masing-masing almarhum. Kalau cukup Cukup ya. Baik, ahli. Siap. Tolong pakai ini. Iya Pak, siap. Ketika saudara memeriksa ke-6 ya mayat lantas FPI tersebut, Ya. apakah visum tergantung dibuat dalam satu visum lembaran atau masing-masing? Masing-masing Pak. Baik, ya. Artinya ketika pemeriksaan jasad mayat itu Iya. diperiksa satu-satu ya. Iya. Satu jasad diperiksa oleh berapa tim? Dan kami periksa bertiga Pak. Bertiga. Jadi masing-masing bertanggung jawab terhadap 2 jenazah. Masing-masing bertanggung jawab Terhadap 2 jenazah. 2 jenazah. Iya. Ya. Ketika saudara memeriksa atas nama siapa? Faiz dan Ahmad Sofyan. Baik dan Ahmad Sofyan. Ya. Tadi sudah terangkan di banyak ya. Iya. Ya, pemeriksaan luar, Siap, Pak. ada dalam juga. Siap Bapak. Yang majelis pertanyakan kepada ahli ya, apakah saudara ada melihat luka-luka lain ya sebagai diakibatkan adanya penganiayaan? Apa yang saudara periksa tadi adalah luka-luka tembakan. Betul Bapak, hanya luka tembak. Ada nggak luka lain selain luka tembak? Tidak ada, Pak. Dalam tubuh mayat. Tidak ada yang mulia. Dari kedua mayat tersebut. Betul Ibu, tidak ada. Kemarin ada pertanyaan oleh tim penasihat ya bahwa ada ya kulit terkelupas dari di antara sekian mayat tersebut Siap. sehingga timbulkan bahwa hal tersebut adanya penganiayaan dalam kondisi adanya kulit terkelupas ya dari jasad mayat tersebut ya. Apakah itu menurut teori kedokteran forensik suatu hal yang wajar atau suatu hal yang luar biasa di luar kewajaran? Kalau memang karena pembusukan suatu hal yang wajar. Suatu hal yang wajar. Ya, Gitu. betul. Ada yang sudah melihat di antara mayat tersebut ada yang kukunya tercabut atau bagaimana? Tidak ada Bapak. Kemudian ada bekas pembakaran daripada, mohon maaf ya, kemaluan korban, Tidak ada Bapak. alat vitalnya Tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Ya, ada misalnya kehitaman atau apa di bagian alat tersebut. Ya. Apakah itu menurut saudara sebagai ahli forensik suatu kewajaran dari akibat pembusukan mayat atau apa itu? Terang. Tergantung daripada warna kehitamannya Bapak. Tergantung dari Warna kehitaman. warna kehitaman apa adanya tanda hitam itu. Iya Bapak. Kalau normal memang bisa kalau pembusukan. Cuma kalau seperti Bapak tadi bertanya apakah ini dibakar, biasanya pada saat dilakukan pembakaran akan kami periksa, kami lihat pasti akan ada namanya, ya kalau orang dibakar kan pasti jadi arang ya Pak ya. Jadi ada gambaran-gambaran arang di sini. Ada bekas Iya. bakar begitu. Betul. Ada saudara temukan luka bakar? Tidak ada Bapak.
Tidak ada. Kalau misalnya ada luka bakar, apakah saudara cantumkan pula di dalam visum et repertum? Betul, Pak. Saya jadi dokter di Sumpah, Pak. Jadi dokter forensik di Sumpah, Apa betul. yang saudara periksa Saya pasti adalah tergantung pada kondisi mayat pada saat itu dengan ya kondisi lukanya. Dia ditemukan pada saat itu reaktif. Siap, pasti akan saya Kemudian catat. dikeluarkan dalam visum et repertum. Betul, Pak. Apa fungsinya pemeriksaan dan bagian dalam daripada mayat itu? Karena kalau secara kasat akan kita lihat ya bahwa ada luka-luka. Terus apa fungsinya dengan ahli mengadakan pemeriksaan bagian dalam mayat masing-masing? Baik, menentukan ke tetap kami harus bedah karena itu kami tetap ada pemeriksaan jelas karena menentukan sebuah kematian peristiwa. Insya Allah. Nah, begitu ya. Ya. Dengan diperiksa Bagian dalam. itu akan saksi mengetahui sebab-sebab daripada Kematian. menurut ahli sebab-sebab kematian korban itu ya. Ya. Apa itu? Dalam kasus ini sebab matinya adalah luka tembak yang mengakibatkan perdarahan. Tembak yang menyebabkan perdarahan. Betul. Semuanya apakah itu terjadi luka tembak tersebut di bagian vital yang memastikan di antara alat tubuh manusia, Terjadi Pak, di bagian kita. jantung dan paru-paru. Jantung dan paru, ya. Ada luka yang lain juga. Tidak, Pak. Dua bagian ini ya. Tidak. Tidak ada ya. Tidak. Tapi saksi bukan ahli balistik ya. Bukan Pak, betul. Tidak bisa memastikan bahwa luka tembak tersebut terjadi dari jarak yang berapa gitu ya. Betul. Si penembak itu ya. Betul Pak. Hanya itu yang ahli ketahui. Siapa Pak? Betul. Begitu. Tadi ditanya oleh saudara jaksa penuntut umum ya, bahwa terjadi pembusukan itu ketika mayat pada saat meninggal 1 hari paling tidak ya. Siap. Tergantung dari banyaknya bakteri yang ada di dalam masing-masing tubuh. Siap. Ya, kalau terjadi pengelupasan kita di kulit, itu menurut ahli itu biasa hari keberapa? Setelah 1 hari setelah kematian. Saudara kasih kabar. Apakah itu 1 hari itu bisa menimbulkan bau busuk? Malamnya? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Berapa lama? Bau bangkai Pak. Nah, Sampai biasanya jenazah menjadi bergelembung, membesar, berwarna kehijauan, kemudian mengempes kembali Pak. ya, berapa lama itu? Itu kira-kira 1 hari juga Pak. Berdasarkan teori yang kita baca. Apakah dengan mayat dimasukkan ke dalam ini? Siap. Ya, ada pengaruh terhadap pemasukan bagaimana adanya normal dengan yang alami. Jenazah dimasukkan dalam freezer bukan berarti menghentikan pembusukan Pak. Hanya memperlambat pembusukan. Hanya memperlambat Pembusukan. begitu juga seperti ikan dimasukkan ke dalam Freezer. Siap. yang hanya memperlambat Pembusukan. pembusukan begitu. Apakah ada pengaruh terhadap pembusukan normal dengan dimasukkan ke dalam freezer itu? Ada Bapak, hanya menghambat pembusukan. Hanya menghambat pembusukan. Ketika terjadi pembusukan, apakah sama normal ya dengan yang alami atau yang dimasukkan ada bedanya? Sama Bapak, sama. Sama saja. Oh begitu ya. Siap. Kalau Bapak bandingkan mawar, saya tambahkan. Kalau membandingkan dengan ikan, ya enggak sepadan. Bisa ya. Iya. Ini mohon maaf ya kami Siap. ingin tahu gitu ya. Siap Bapak, terima kasih. Siap Bapak, sudah dengar? Ketika jenazah Ya. ketika jenazah datang jam 5 pagi tanggal 7 Muncul. itu saudara standby di tempat saat itu. Oh tidak Bapak, kamu saya dapat kabar aja. Oh, saudara datang di rumah sakit jam berapa? Datang jam 6-an Pak, jam 6-an. Karena begitu berita saya sudah Ya, nah, ya. segera siap. Itu tim 2 orang yang lain juga bersama datang ke saudara. Saya dulu waktu itu Pak, saya duluan, kemudian disuruh oleh teman-teman. Keadaan jenazah waktu itu 6-6-nya bersama-sama di sana. Bersama-sama di sana Pak. Satu kan, Iya. dalam satu tempat. Siap. Yang saudara mungkin dengar itu 6 jenazah itu datang diangkut dalam satu kali dalam satu kendaraan bersama-sama begitu atau satu persatu begitu. Satu persatu informasi sih Pak. Karena itu saya dengar, saya tidak lihat waktu itu. Tapi kan ada informasi. Siap, satu persatu Pak. Satu persatu. Iya. Jadi dengan kendaraan yang berbeda. Berbeda-beda. Mereka ketika saudara datang dan mulai melihat Siap. mungkin belum melakukan pemeriksaan karena menunggu Iya Pak. jenazah ini masih berpakaian lengkap, pakaian
Ada beberapa yang seragam, saya lupa ya Pak ya, kan sudah lama. Ada beberapa yang seragam, ada yang berbeda warna. Seragam apa? Warna putih loh. Warna putih. Ya. Berupa seragam bagaimana? Apa? Pakaian gamis atau apa? Oh, benar. Seperti pakaian PDL-nya kita polisi loh. Atau kayak pakaian LSM gitu? Wah, saya kurang tahu Pak, itu ada Pak LSM. Ada emblem-emblemnya? Saya ada lihat. Tidak lihat? Tidak lihat. Saudara kan kemudian boleh melakukan pemeriksaan luar itu siang Jam 12. jam 12. Dari mulai datang jam 5 sampai jam 12 jenazah tidak ada tulisan ya? Tidak Bapak, saya taruh tempat tenang. Hanya 3 kali kan? Siap. Jenazah. Iya betul. Enam-enamnya. Siap Bapak. Tidak ada tindakan apa-apa terhadap. Tidak Bapak, karena belum ada surat Tidak ini. ada Ya. tindakan. SOP-nya seperti itu. Gitu ya. Baik. Ketika saudara kan hanya memeriksa 2 jenazah, Ya. karena dibagi ya, Iya. masing-masing 2 dan saudara bagian memeriksa jenazah saudara Faris dan Sofian. Iya betul Bapak. Ya. Baik. Ketika saudara mulai memeriksa masih berpakaian lengkap, Masih berpakaian lengkap Bapak. pakaiannya lengkap. Ya? Lengkap. Ada dalam pakaian itu sobek-sobek atau bagaimana? Ada sobek karena luka tembaknya Bapak. Sobeknya sobek karena bekas peluru. Iya. Kemudian saudara yang membuka pakaian itu, Iya. Benar. saudara sendirian. Siap Bapak. Dengan teknisi. Saudara waktu memeriksa itu disaksikan oleh yang lain sebagai saksi atau mungkin membantu saudara atau saudara hanya sendirian saja? Atau yang lainnya ikut melihat, saya dibantu dengan teknisi forensik saya Bapak. Yang menyaksikan dan melihat itu siapa saja? Kami semua para dokter melihat semua Bapak. Ya, Kami semua Pak, dokter-dokternya melihat. dokter-dokter. Iya. Ada juga tim yang meminta pemeriksaan mungkin dari pihak kepolisian juga hadir. Dari kepolisian waktu kami periksa hadir Pak, ada hadir Bapak. Ada juga. Iya. Ada juga ya. Ketika saudara membuka dan melihat ada sobekan-sobekan yang saudara sebut dulu. Iya. Apakah ada? Nah, oke, saya tanya dulu yang Faiz ya. Iya. Saudara memeriksa yang mana dulu, Faiz atau? Faiz dengan Ahmad Sofian Bapak. Ya, kan, Oh, kan, Faiz kan. dulu Bapak. Ya. Di dalam tubuh Faiz ditemukan tadi ada 2 luka tembak. Betul Bapak. Luka tembak di bagian dada dan Sebenarnya ada 4, jadi 2 di dada, satu di paha, satu di lengan. satu di lengan. Siap. Jadi ada 4 tembakan. Iya betul. Jadi kalau di lengan dan paha itu menurut saudara secara medis bisa menimbulkan kematian nggak? Di lengan enggak, karena di lengan karena ototnya saja sehingga pelurunya bersarang. Kalau Jadi di tidak semua tembakan memang diarahkan atau kena di bagian yang mematikan langsung ya, tidak ya. Betul, Pak. Paha dan lengan mungkin secara logika aja Pak. Iya. Oh, Oh, tapi iya, yang Pak. di dada di lengan di paha juga bisa mati Pak, karena kena pembuluh darah besar. Kena pembuluh darah besar. menyebabkan juga. Iya Pak. Tapi tidak secepat kalau di dada. Betul. Gitu ya. Di Iya. dada ada 2. Ada 2. Kalau saudara lihat itu luka itu tembus ke belakang. Tembus di belakang Pak. 2 luka di dada, dua-duanya tembus Tembus ke belakang, iya. Yang di paha juga Tembus ke belakang keluar. keluar. Nah, kecuali yang di lengan. Tangan juga. Di lengan bersarang Bapak pelurunya. Ya. Pelurunya ada di tangan. Oh, pelurunya ada Iya, di ada. tangan. Bersarang di tangan. Iya. Jadi yang di Faiz itu saudara temukan Ada peluru Pak, betul. ada peluru ya. Betul Pak. Proyektil Proyektil peluru betul. di lengan. Di lengan. Tapi di dada nggak ada. Di dada nggak ada, di paha nggak ada. Di paha nggak ada. Jadi itu kan satu proyektil. Satu proyektil. Yang lainnya berlubang di belakang. Siap, Pak. Iya. Gitu ya. Baik. Tadi saudara mengatakan tidak harus melihat ada luka lain selain peluru gitu ya. Betul Pak. Saudara tidak melihat ada tanda-tanda bekas kontak fisik sebelumnya selain peluru itu. Kontak fisik antara korban mungkin dengan bisa dengan orang, bisa dengan benda pukul atau Tidak ada Pak. hanya semata-mata bekas luka Iya. tembak saja. Iya. Tidak ada luka apa gitu. Tidak ada bekas bukan atau luka robek atau ada Dari jenazah yang saya periksa tidak ada kelihatan apa-apa tapi Pak. kalau sekedar lebam-lebaman Kalau lebam mayat pasti ada lebam mayat Pak. ya waktu saudara kali memeriksa lebam sudah Sudah ada, nggak ada di mayat. lebam terutama saudara
bagian punggung. Saudara bisa pastikan itu penyebab lembab di bagian punggung itu karena apa? Mungkin kalau Bapak mengarah ke memar ya nggak memar Pak. Jadi memar nggak, kalau lebam memang ada di setiap mayat pasti ada lebamnya Pak. Itu lembab itu merata atau Merata Bapak. Merata Bapak. Merata. Ke daerah yang paling rendah dari badan. Oh, benar. Iya, karena dia terentang mungkin ininya ada yang ketemu di belakang. Gravitasi. Iya, akibat gravitasi Bapak. Ada gravitasi ya. Siap, Pak. Tidak ada lembab yang terpusat di satu titik. Itu memar Pak, memar nggak ada Pak, nggak ada memar. Nah, iya. Beda lebam dengan memar Pak. Kalau di daerah sarkofia ada berapa luka tembak? 2 Bapak. Di bagian mana? Depan juga sama. Depan juga. Iya. Maksud saya di bagian dada. Juga di dada juga Pak, di dada. Dua-duanya Ada di juga. bagian tubuh lain. Nggak ada Pak. Paling ada 4, Sofian ada 2. Tapi di sini tidak ada. Iya. Dari depan semua. Dari depan semua. Itu tembus semua. Tembus semua Pak. Jadi itu bukan proyektil. Kalau Tidak Pak, kalau dari saudara lihat juga tidak ada bekas kontak fisik lain selain karena peluru. 2 jenazah yang diperiksa tidak ada kontak lain Pak. Iya. Tadi disebutkan sebabnya sampai dilakukan pemeriksaan dalam. Iya. Iya Bapak. Komposisi itu dilakukan pembedahan. Iya Pak, dengan pembedahan. Dua-duanya dilakukan pembedahan. Betul Pak. Yang melakukan saudara sendiri. Iya saya Di Pak. hari berikutnya. Di tanggal 8 itu Pak. Sebelum dilakukan pembedahan ada didawang. Ada Bapak. Itu jenazah tadi saudara katakan ada di mungkin freezer. Betul. Pembedahan ya. Itu pembedahan itu dilakukan di daerah mana? Di sebelah mana bagian? Di dada Bapak, kami potong di dada. Kami buka Memanjang ke bawah. memanjang ke bawah. Ya. Bagian depan. Iya Bapak. Itu bagian dalam mana saja ya? Jadi saat pemanjang. Yang saya akan lihat kalau beda mayat kami akan pemeriksaan di rongga dada, rongga perut, dan rongga kepala. Oh, dan kepala Iya. juga ya? Kepala, dada, dan perut Iya. ya? Itu bagian-bagian yang di Anggap vital Bapak. semua diperiksa. Iya Bapak. Iya. Ada bagian yang peluru mengenai bagian apa saja ketika Pak, peluru semuanya mengenai jantung dan paru-paru Bapak. selain organ tubuh itu di dalam tidak ada yang rusak. Enggak ada Bapak. Tidak ada Bapak. Di setelah pembedahan semua organ tubuh dimasukkan lagi. Jika kita kembalikan lagi ke tempat semula tidak ada yang saya ambil Bapak. Iya. Dua-duanya seperti itu. Dua-duanya seperti itu. Jadi waktu dalam pemeriksaan baik luar maupun selesai bagian dalam hasilnya, Ya. apakah tidak menemukan luka atau sebab lain ya? Tidak ada. Saja. Ya. Ada dua kursi yang dijaga ya, masing-masing masa. Berapa jaraknya kira-kira? Berdekatan Bapak. Dekatannya, Iya. dekatan. Sehingga dua-duanya 20 mengenai jantung dan paru-paru. Iya. Kemudian kan yang di paha. Hmm. Kalau di paha, kalau kan tadi tembus juga. Betul. Itu arahnya dari mana? Dari kanan luar ke kanan belakang ke kiri luar. Ke kanan luar dari kanan belakang ke kanan luar. Kanan belakang, kanan depan. Iya, tembus belakang tulang. Iya. Di belakang tulang, betul. Di belakang tulang. Tembus itu ya. Betul. Sempat mengenai Pembuluh dan pembuluh besar. Iya. kita melakukan pendarahan. Bisa mengambil darah. Berat ya. Bisa Pak. Kemudian kalau yang di lengan arahnya dari Arahnya juga dari sisi luar ke belakang. Tapi tidak keluar ya. tidak keluar ya. Tidak tembus ya. Iya. Di lengan bawah. Di lengan bawah. Lengan bawah ya. Paha atas ya. Ke atas. Tapi tidak ada yang menggerakkan ke kemaluan ya. Oh, nggak ada Pak. Tidak ya. Jadi untuk di paha belakang Iya. saja. Jadi kalau dari yang termasuk yang kena di paha, tapi sebab kematiannya lebih ke yang kena jantung. Betul.
Betul, Pak. Apa ini? Iya. Parahnya adalah kepala karena kematian. Iya. Di kepala ada luka tembak. Nggak ada, Pak. Nah, saya tidak ada kelainan di kepala. Nggak ada. Kira tembak laut. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan saudara ahli. Yang pertanyaan pertama buat ahli, apa sih sebenarnya standar prosedurnya yang harus dilalui kalau ingin melakukan otopsi terhadap jenazah? Ada permintaan dari penyidik, Pak. Permintaan dari Iya. ada permintaan dari pihak keluarga korban? Oh, saya nggak mengerti, Bapak. Yang mewakili itu kalau dalam SOP kami ya yang meminta otopsi penyidik, Bapak, sesuai dengan KUHP juga seperti itu, Bapak. Pada saat jenazah Pak Sumada yang 6 ya, Nah, saya. apakah ada permintaan ke pihak keluarga? Nah, itu kami nggak tahu, Pak. Kalau di polisi, kalau di kami nggak ada, Pak. Tidak ada ya? Iya. Iya. Nggak tahu kalau di polisi, kalau di penyidiknya nggak tahu. Maksudnya? Kalau kan kita dapat perintah dari penyidik, Pak. Nah, di saya nggak dapat, karena saya dapat perintah dari penyidik. Nah, kalau di penyidiknya saya nggak tahu ada permintaan apa enggak. Tapi dari pihak dokter, apakah selama ini dalam menangani hal seperti ini ya, yang ada korban, kemudian ada akibat keluarga korban kehilangan mayat, apakah ada permintaan seperti itu dari pihak keluarga? Atau pernah nggak dokter ngalamin yang dari pihak keluarga? Tidak ada, Pak. Tidak ada, semuanya dari penyidik. Iya, Pak. Tanpa harus minta persetujuan pihak keluarga korban gitu ya? Itu urusan penyidik, Pak, bukan urusan saya. Bukan urusan Bapak. Iya. Tapi Bapak nggak pernah. Tadi saya tanya lagi. Iya, Pernah nggak menangani satu perkara? Iya. Kan Bapak katanya sudah lama. Iya, tapi selama itu saya nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti nggak pernah ada. Iya. Nggak pernah ada ya keterangannya ya? Iya. Jadi nggak pernah ada dari pihak keluarga dapat tujuan begitu. Jadi Betul. semua yang dari penyidik saja gitu ya? Iya, Pak. Jadi Bapak kacamata kuda nih. Jadi dari penyidik saja begitu ya? Udah ada nggak dari penyidik begitu ya? Iya, Pak. Oke. Tadi disampaikan berkaitan dengan kalebam. Kalebam. Kalau tidak salah korban Faiz itu ditembak di dadanya di depan. Betul, Pak. Betul ya? Iya. Melalui proses depan, terus paha dan lengan. Iya. Yang di lengan ada proyektilnya tadi. Betul, Pak. Kalau lihat dari luka-luka yang ada, apakah di sekitar luka itu ada berwarna kehitam-hitaman atau bagaimana? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Saya bacain sedikit nih ya Pak ya. Ada komentar dari Ade Firmansyah, dokter ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, menjelaskan salah satu ciri luka tembak jarak dekat ialah tanda berwarna hitam pada bagian tubuh. Luka itu berbentuk karena misiu yang menempel di kulit. Adapun tanda tembakan dengan jarak sangat dekat terlihat dari bekas kemerah-merahan di kulit karena berselomot moncong pistol yang masih panas setelah menyala. Nah, ini ada komentar ini. Kalau menurut saudara ahli, pendapat ahli betul tidak apa yang disampaikan ahli forensik Ade Firmansyah? Betul, bisa betul, Pak. Bisa enggak juga. Bisa betul, bisa enggak juga. Betulnya bagaimana? Enggak juganya bagaimana? Betulnya kalau memang ditembak langsung ke dadanya, Pak. Tembak langsung ke Iya. dada. Kalau tidak betul menjadi tidak betul ketika memang jarak kan disampaikan oleh dokter Ade Firmansyah itu mungkin jaraknya dekat sekali sehingga misiu ada di dada. Nah, kemudian kalau ditembak jarak dekat sekali tapi dikasih penghalang itu bisa nggak ada. Alat seperti apa? Ya seperti contohnya kalau dikasih pembatas gitu Pak, moncong senjata dengan dadanya ada pembatas. Itu bisa nggak kelihatan. Maksudnya anti peluru atau apa? Bukan. Tes Sendal betul Pak. Sendal. kalau memang perampokan Betul. Ya, gitu ya. ya
bisa langsung kena jantung jauh, sniper aja dulu gitu. Betul. Ali, saya tegaskan, ya. Apakah Ali ada memeriksa luka tembak di dalam tubuh mayat tersebut? Ada bekas visum? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Iya. Itu apa adanya. Iya. Tapi saksi apa bisa memastikan tidak adanya ramangnya tertembak? Nggak bisa, Pak. Bisa. Apakah itu merupakan bagian dari forensik atau dari balistik? Balistik, Pak. Lanjut. Baik. Tadi saudara ahli menyampaikan ada yang di lengan bersarang. Betul. Sepengetahuan ahli, dari 3 tembakan yang saudara ahli sampaikan, di 2 di dada, 1 di kaki, itu tembus semua. Betul. Betul. Tapi kemudian ada yang keempat di lengan, ada proyektil. Apa perbedaannya? Kok bisa proyektil ini ada di lengan, Mas? Maksud saya kalau itu saya nggak tahu, Pak. Karena yang saya periksa hasil dari tindakan, bukan peristiwa. Bukan saat terjadi peristiwa. Saya periksa adalah hasil dari sebuah tindakan. Atau sebuah perbuatan. Proyektil itu sempat saudara ahli keluarkan? Saya keluarkan, Pak. Keluarkan ya. Itu jadi sekarang di mana proyektil itu, apa sudah menjadi barang bukti atau bagaimana? Saya kurang tahu, Pak, di sana. Yang jelas menurut SOP rumah sakit, kita harus menyerahkan semua barang bukti, proyektil, baju dan semuanya kita serahkan kepada penyidik. Tadi disampaikan juga jenazah dimasukkan ke freezer, ganti ini, terus pada waktu tertentu jam berapa tadi, jam 12 ya sudah mulai dicairkan ya, atau jam 5, Pak. jam 5 dicairkan. Kalau nggak salah kita tanggal 7 atau tanggal 8? Jenazah datang tanggal 7, Pak. Tanggal 7. Iya. Penyerahan jenazahnya tanggal 8 kalau tidak salah kan? Betul, Pak. Betul ya. Jadi proses pagi itu yang tadi disampaikan pertanyaan jaksa, Iya. itu jam 5 itu sudah mulai atau mulainya baru jam 12 setelah ada surat itu? Baru mulai jam 12, Pak. Jam 5 jenazah siang. datang, iya. 12 siang. Iya. Nah, 3 jam dilakukan visum itu, kemudian baru setelah itu diserahkan ke pihak keluarga. Besoknya, Pak. Oh, besoknya lagi. Kita kan tanggal 7 datang. Tanggal 7 datang jam 5. Kita jam 12, jam tanggal 7, jam 12 tanggal 7 keluar permintaan periksaan luar saja. Berarti sebenarnya tanggal 7 itu sudah selesai ya sore itu ya? Periksa luar saja, Pak, waktu tanggal 7. Periksa dalamnya belum. Periksa dalamnya tanggal berapa? 8. Iya. Jam keluar suratnya jam 12, jadi jam 5 kami melakukan. jam 5. Iya. Jam 5 pagi. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Iya. Mungkin Pak, saya ngambil jenazahnya jam 7. Bapak bilang tadi jam 3 aja. Benar, ada di Rumah Sakit Polri. Saya bagian daripada tugas ahli, tugas keluarga. Pertanyaannya yang lain. Ahlinya hanya sekedar pemeriksaan mayat saja. Iya, kami hanya melakukan pemeriksaan mayat saja, Pak. Penyerahan ada tim lain dari Rumah Sakit Polri. Tahu nggak kita diserahkan sama pihak? Saya tidak tahu, Pak. Jam berapanya? Saya tidak tahu. pada pihak ahli, apakah pada saat pengambilan jenazah saudara dokter ahli yang menemui pengacara korban dan korban mengambil jenazah pada saat itu? Karena saya masih ingat muka saudara. Betul, Pak. Saya menemui hanya menjadi saksi waktu itu. Dari Anda yang menyerahkan, masa Anda lupa menyerahkannya pada saya waktu itu? Saya masih ingat loh muka saudara ini. Karena saya pelaku, saya mengambil jenazah. Saya tahu pada saat itu dihadapkan Anda memberikan surat pernyataan, kita dari kuasa hukum suruh tanda tangan. Kalau nggak mau tanda tangan, jenazah nggak akan keluar, maka Anda ancam begitu. Saya ngancam, Pak, penyidik. Ya, tapi Anda bahasanya begitu, saya masih ingat sekali. Waktu saya lupa, Pak. Saya nggak tahu jamnya, saya nggak ingat. Jadi serah terima jenazah, apakah kemudian langsung diserahkan oleh pihak saudara atau ada tim khusus yang menyerahkan jenazah di ruang tertentu? Ada tim khusus, Pak. Tim khusus. Iya. Setelah Anda berhadapan dengan pihak keluarga dan kuasa hukum gitu ya? Iya, Pak. Setelah ada tangan pernyataan ya Pak ya? Ya. Betul ya? Betul. Waktu itu yang dibawa pengacara dari penyidik, Pak, yang ngatur semuanya.
Bukan, tapi Bapak yang bilang, Iya. nggak tanda tangan, Ya, ya. jenazah nggak keluar. Ngomong sama saya begitu. Ya, ya. Oke Pak, Bapak tahu tidak ada pemberitaan di media massa, baik itu di Trans maupun di TV One, berkaitan dengan 6 syuhada kita ini. Bapak pernah menyimak di Trans 7? Saya tidak mengikuti loh. Tidak pernah ikuti. Iya. Oh, di sini ada kening, lebam, 2 luka tembak dengan warna hitam di sekitarnya. Tangan kiri luka tembak, leher ada jahitan, paha kanan luka tembak. Pernah Pak menyimak ini enggak ya? Saya kalau gimana Pak? Menyanyi apa? Enggak ya? Ya. Kalau kaitan dengan buku putih, saudara pernah membaca? Nggak pernah Pak. Pernah ya? Nah. Itu sih ya. Saya kira sementara itu dulu yang mulia. Terima kasih. Ya, Ali, tadi saudara Ali mengatakan jenazah tiba pukul berapa ya? Boleh dipertegas lagi, mohon izin. Perkiraan pukul 5 Pak. Perkiraan pukul 5 Pak. Itu pemberitahuan jenazah datang itu menurut pengalaman Ali yang sudah, apakah itu biasanya setelah terjadi langsung dibawa kalau pihak kepolisian atau sempat dibawa dulu atau langsung? Yang saya tahu Pak, Ya, itu dari biasanya polisi membawa langsung dari TKP. dari TKP langsung. Iya. Jadi gini, saudara Ali tinggal di mana? Saya tinggal di Ciputat. Daerah Ciputat ya. Tahu daerah KM 50 di Kerawang itu tahu? Saya nggak tahu. MBZ tahu? Kalau MBZ ya tahu. Kira-kira dari situ ke rumah sakit Polri berapa lama? Wah, kurang tahu Pak. Tergantung Jam 12 malam kira-kira itu. ini kira-kira Ya, kuasa hukum kalau mempertanyakan hal-hal yang dikerjakan oleh ahli. Ya, karena saya mau tanya begini. Daripada saksi yang lainnya atau saksi yang lainnya. Karena gini, dari BA, saudara jadi saksi juga nggak di kasus yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? iya Bapak. Iya. Ya, di saksi juga ya. Di situ dijelaskan bahwa kejadian itu dari 0030 WIB sampai 0150, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Polri. Sampainya jam 5. Berarti kurang lebih jam 2 sampai jam 5, 3, 4, 5. Berarti 3 jalanan dari situ, dari Karawang situ sampai ke rumah sakit Polri. Itu kan dari sudut pandang kami itu sesuatu yang aneh gitu loh maksudnya. Kenapa selama itu 3 jam gitu maksud saya. Itu sebenarnya jadi pertanyaan saya gitu. Yang apakah biasa seperti itu dibawa dulu ke kantor polisi atau langsung ke sana, itu pertanyaan saya tadi maksudnya. Gitu. Jadi biasanya langsung nggak berarti ya? Biasanya begitu Pak. Baik. Kemudian ini, saudara ahli memeriksa saudara almarhum Faiz. Ada tembakan di lengan mana tadi? Kanan Pak. Lengan kanan. Ya. Ya. Saya bacakan ya. Ini yang sidang KM 50 yang di Ya. Selatan Selatan ini. Baju saya ada Bapak Hakim menanyakan ada beberapa baju seperti apa, bukan spesifik pada satu orang Pak. Seingat saya ada yang berwarna seperti itu. Kalau spesifik satu orang ya saya lupa Pak. Lupa. Iya. 2 orang itu lupa. Si Faiz itu yang saudara bedah. Kalau Mais, kalau dari foto yang saya punya dia tidak pakai baju apa-apa, pakai baju biasa. Warna Hijau sama kaos hitam kalau nggak salah Pak. hijau, jaket hijau ya. Betul, memang mereka benar. Nah, ini saya bacakan nih. Kondisinya, tulisannya, ya. Saya ringkas saja. Bribka Faisal Asbi Alia kepada kedua anggota FPI yang hendak mau melarikan diri tersebut, ternyata anggota FPI bernama Faiz Ahmad Syukur terkena tembakan pada bagian lengan kiri sisi dalam dan lengan bawah kiri sisi belakang. Boleh saya lihat visumnya Pak? Enggak, dia mau baca visum. Tadi saudara mengatakan hanya memeriksa hasil dari tindakan, bukan sebab. Nah, saya mau bandingkan sama sebabnya nih. Kok ditembak kiri, munculnya di kanan di situ? Kayak gini. Maaf Pak, saya salah. Saya salah ini saya lupa. Emang kanan kiri Pak.
lengan kiri, Iya. berarti bukan lengan kanan ya? Bukan, Pak. Baik. Kemudian lanjut lagi. Tapi betul apa betul di sana kanan kiri? Lengan kiri, Pak. Kenapa saya disebutkan tangan kanan tadi dalam? Lupa saya, Pak. Ya udah manusia ya. Masih siang. Manusia Nyantai, nyantai. Saya lanjut ya. Waduh, kumaha. Nah, saya lanjut ceritanya. Kemudian setelah terkena sengat lengan kiri, saya enggak, di situ ada 2 orang ahli Okinawa, tapi karena saudara tidak mau dia, maka saya enggak membahas itu. Kemudian setelah melakukan penembakan tersebut, intinya mereka kejar-kejaran. Kejar-kejaran, kemudian setelah itu ada akhir dari situ ya, ada penggeledahan karena setelah tembak itu mobilnya berhenti akhirnya di KM 50. Penggeledahan pada sisi kiri sebelah mobil anggota FPI, sisi kiri ya, berarti kiri ini sebelah sini saya, kiri, berarti sisi kiri anggota FPI ada 1 orang laki-laki menggunakan baju merah kiri di depan, baju merah tergeletak di jok depan samping supir, berarti di depan saya kan, kalau saya di sebelah kiri nih, ya kan? Jadi sini, kemudian 1 orang laki-laki lagi dengan jaket hijau di jok tengah sebelah kiri. Di tengah nih Pak, ini supir, ini kiri, ini jok tengah sebelah kiri. Nah, di sini ditelaskan di sini, jaket hijau jok sebelah tengah sebelah kiri sedang tergeletak. Jadi di sini tergeletak, di sini tergeletak, di sini. Saya baca nih di putusan. Selanjutnya terdakwa, maksudnya anggota Polri tadi, oknumnya melakukan pengecekan terhadap kondisi kedua tersebut. Nadinya sudah tidak berdenyut lagi. Tidak berdenyut lagi disaksikan oleh para saksi yang berada di situ. Berarti di sini ada supir, ada ini penumpang di depan, terus Faiz di sini almarhum. Ini di sini. Saya mau tanya, ada luka tadi di paha mana? Paha kanan, Pak. Paha kanan. Ya. Dia menemukan itu udah tewas, sudah tidak bernyawa lagi. Tadi ditembak tangan kiri kan? Ya. Tangan kiri kan? Kemudian pas menemukan itu saudara tadi mengatakan ada luka di paha kanan. Itu yang saya kadang bingung. Gimana bisa dia ada di sebelah kiri, terus ada luka? Apakah dia sebanyak tembak itu kakinya naik-naik begitu? Dari mana itu? Saya kurang tahu Pak orang itu. Bingung kan? Bingung. Itu hal di luar nalar, di luar pengetahuan. Tapi ada di polisi itu. Makanya begitu, ahli saya tulis di visum begitu, ahli tidak tahu. Jadi yakin ya itu ada luka di paha ya? Itu bagian rekonstruksi. Padahal tembak-tembakannya kiri. Saya nggak tahu, Pak. Itu di luar pengetahuan. Saya nggak tahu, saya kan nggak meriksa itu, Pak. Saya meriksa proses apa? Itu bagian rekonstruksi. Iya, saya mau link and match aja hasil tindakan sama sebabnya. Hasil tindakan sudah dijelaskan. Tidak ada 2. Di kiri 1, di paha kanan 1 kan. Nah, kalau dada masih mending lah, masih masuk akal. Mungkin waktu nembak kelihatan gitu kan. Kalau paha bawah itu gimana ceritanya itu? Padahal saudara mengatakan tidak ada siksaan kan? Artinya meninggal di situ kan? Di sini juga meninggal di situ soalnya. Mungkir. Kalau ahli tidak bisa menjawab juga, saya tidak bisa menjawab. Iya, Saya memastikan ya, berarti lukanya tembakan di kiri, lengan, paha kanan. Yang jadi misteri tadi yang sampai sekarang saya bingung gimana ceritanya bisa sama dada kanan. 2, dada kiri 2. Dada kiri 2 ya. Baik. Kemudian mengenai baju tadi, ketika ditemukan yang buka-buka bajunya itu digunting atau dibuka biasa? Dibuka biasa, Pak. Dibuka biasa. Ketika dibuka biasa di pahanya itu sudah bolong ya, berarti ya. Betul. Kalau dari forensik tembakan itu darahnya muncul deras nggak sih Pak? Nggak tahu juga saya mau muncul darah, Pak. Maksudnya muncul darah munculan gini, Pak? Nggak kan, iya kan saudara kan ahli forensik. Iya. Ketika seseorang ditembak itu berlubang tuh darahnya muncul deras atau bagaimana? Tergantung lokasi tembak kenanya, Pak, di mana. Kalau di paha tadi? Kalau di bawah, seperti saya bilang, karena di bawah kena pembuluh darah besar, ya mungkin muncul keluar. Cuma arah munculnya tadi tetap saya tidak bisa lihat.
Nah, tadi saudara memeriksa nih, saya baca di sini ada keterangannya. Saya mau memastikan, menembaknya dari depan atau belakang itu? Pelurunya masuk? Kalau dari kamar luka dari belakang. Hah? Enggak Pak, saya masuk dulu ya. Dari sisi luar Pak, berarti dari sini Pak. Yang Sebenarnya dia dari periksa luar, tadi. dari kanan. Iya. Dari kanan tembus ke kiri. Tembus ke sini Pak. Keluar, naik ke atas gitu ya? Iya. Jadi dari palang bawah ke atas gitu ya? Dari kanan ke iya. Terus kalau yang dada dari depan atau belakang yang dua? Dari depan. Dari depan. Yang lengan? Yang mana? Pak. Ya. Depan Pak, dari depan Pak. Dari depan. Ya. Nah, saudara hasil tindakan kita lihat. Saya mau coba bandingkan dengan sebabnya. Saya mau tahu ini yang nggak benar atau yang bohong siapa gitu. Atas kejadian tadi, ya anggota FP tadi lari itu melarikan diri, menjauhi polisinya pastinya kan. Ditembak dari belakang, masuklah lengan kiri tadi, kena kan. Tapi saudara barusan bilang dari mana? Dari depan kan? Iya. Dari depan yakin, nggak dari belakang. Ini bertentangan loh sama isi polisi. Enggak tahu juga Pak. Kalau dari saya emang dari depan. Ya, kalau saudara tidak tahu masalahnya di luar, ya kewenangan saudara, jawabannya bagaimana? Tidak tahu kan. Tapi tadi yakin ya dari Depan pertanyaannya tidak tahu, saya tidak tahu kenapa, saya cuma bertanya. Kok hakim gergetan? yakin ya? Berarti maksudnya dari depan ya? Hakimnya gergetan Pak. Jadi tulisan saya Dia mau diatur. Dari depan. Skenario. Bisa. Itu ukurannya apa? Ahli. Skenario. Kelihatan dari masuk pelurunya, terlihat atau gimana? Ulirnya atau gimana? bentuknya bulat Pak. Oh gitu, dari depan itu kelihatan. Iya. Kalau dari belakang beda ya? Lebih lebar. Enggak, secara ahli. Misalnya orang dari belakang sama peluru masuk itu berbeda. Masuk dari belakang dari depan sama Pak, bentuknya bulat kalau memang dari belakang. Tapi tadi saudara di sini di BAP ada katanya pemeriksaan masuk peluru dari depan ke belakang. Iya Pak. Masuk dari depan ke belakang. Berarti saudara ahli menjelaskan kan bahwa secara tegas, secara keilmuan saudara melihat bahkan itu peluru masuk dari depan kan Ke belakang, iya. Ke belakang. Ya. Karena ini berbeda, makanya jadi catatan kita itu. Terima kasih dari saya cukup majelis dilanjut oleh Lanjut silakan. Terima kasih majelis yang mulia, rekan jaksa yang terhormat. Ahli, pertama saya mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan ahli forensik itu? Kalau secara kedokteran Bapak, ini dokter yang dididik menjadi dokter forensik untuk mencari sebab kematian. Mencari sebab kematian. Ya. Baik. Ada hubungannya tidak forensik dengan balistik? Beda sendiri Pak. Kalau dari kedokteran forensik beda, hanya bunyinya sama. Mohon maaf. Siap. Ya, saudara-saudara, kita sudah menyaksikan sandiwara dari penyidikan laknatullah alaih atas pembunuhan 6 laskar yang sangat kejam, diculik dan dibantai secara sadis yang dilakukan oleh gangster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persidangan HBS jilid 16 part 1 sudah selesai. Nanti dilanjut lagi beres sholat asar. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, Bib.